Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 Governance. Di sini kami akan membahas tentang pengelolaan pemerintahan desa. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya Maria Goretti Deltapawan. Saya Nisa Nobiharina Sambangilai. Saya Auri Nuraliza Bayi Putri. saya Vandriano Fidorin Saputra Mau. Saya Febri Bayu Prasetyo. Dan saya Regina Wina Lestari. Kelurahan Sinduadi yang terletak di Jalan Magelang, kilometer 4,5, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi Kelurahan Sinduadi yang terletak pada bagian timur Kapanewon Melati ataupun pada bagian selatan Kabupaten Sleman dan merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan kota Yogyakarta. Kelurahan Sinduadi terbagi dalam 18 padukuhan, meliputi Padukuhan Jetis, Gedongan, Ngaglik, Keragilan, Rogojudan, Patran, Kutu Asem, Jomborlor, Jombor Kidul, Kutu Tegal, Kutu Dukuh, Brunya Gede, Karangjati, Gemawang, Pogung Lor, Pogung Kidul, Sendowo, dan juga Padukuhan Purwosari. Jarak Kelurahan Sinduadi dari pusat pemerintahan. Jarak dari pusat pemerintahan Kapanewon 8 km. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 7 km. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 4 km. Dengan jumlah penduduk 34.558 jiwa dengan luas wilayah Kelurahan Sinduadi mencapai 737 hektar dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Melati, dan Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sebelah timur, Kelurahan Condong Catur dan Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Sebelah selatan, Kelurahan Karangwaru, Kapanewon, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Sebelah barat, Kelurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Di Kelurahan Sinduadi terdapat ruangan-ruangan untuk kegiatan pelayanan publik seperti lurah, carik, kaurusan tata laksana, kaurusan danarta, kaurusan pangripta, kamitua, ulu-ulu, jogoboyo, serta dukuh. Terdapat juga ruang sidang 1 dan sidang 2 yang dipergunakan untuk keperluan rapat, kantor BUMDes, kantor Poskesdes, koperasi simpan pinjam, dan juga aula. Berikut ini adalah wawancara kami terhadap Kepala Desa atau Lurah Bapak Haji Senen Haryanto SE. Yang pertama mungkin untuk mengenai pelayanan birokrasi di sini seperti apa, Pak? Ya, pelayanan di sini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih adik-adik dari mahasiswa sekolah tinggi STMJ Yogyakarta yang telah hadir di Kelurahan Sinduadi, dan bahwa di dalam kami memberikan pelayanan kepada warga masyarakat kita melalui satu pintu ya, dengan jargonnya pelayanan prima. Namun sebelumnya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan apapun ya, tentunya harus membawa surat pengantar dari RT, RW, dukuh. Nah, setelah mendapatkan pengantar dari RT, RW, dan dukuh, baru datang ke sini. Dan kebutuhannya apa ya kita layani. Seperti itu sistem pelayanan kami. Nah, khusus untuk pelayanan tentang pertanahan, ya memang biasanya datang tuh konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, kemudian kita berikan listnya apa-apa saja yang diperlukan, baru dia melengkapi, setelah lengkap baru kita berikan pelayanan. Jadi itu kalau misalnya ada permasalahan pertanahan itu juga harus ada pengantar dari pedukuhan, Pak? Atau Kalau khusus tanah tidak. tidak? Oke. Khusus tanah tidak, langsung datang ke seksi Jogoboyo. Oh, Jogoboyo. Karena kan tanah itu kan sangat sangat krusial, sangat rawan. Harus benar-benar kita teliti, benar-benar kita apa
benar dia itu pemiliknya kan harus kita cari datanya. Mungkin kalau dalam sehari itu ada berapa masyarakat Pak yang menginginkan pelayanan di kelurahan sendiri? Waduh, yang jelas ini jumlah penduduk itu rata-rata lebih dari 50 pelayanan ya, tiap hari. Karena kan jumlah penduduk kami kan di 34.000 sekian. Ya. Rata-rata tiap hari ya di kisaran 50 sampai 100 pelayanan yang kita berikan. Kemudian itu kalau yang paling sering dibutuhkan masyarakat itu tentang pelayanan apa Pak? Waduh, bermacam-macam ya, tentang kependudukan, tentang keterangan, surat keterangan, apapun keterangan, ada keterangan domisili perusahaan dan lain sebagainya. Termasuk surat perizinan kayak misalnya pendirian bangunan atau Kalau itu usaha tidak itu? mas, kalau pendirian kan langsung di dinas perizinan satu atap. Oke. Kalau pengesahan sini ya misalnya mencari izin tapi butuh surat yang perlu disahkan lah, kita sahkan di sini. Apalagi Terus mengenai BUMDes nih Pak, di Ya. kelurahan ini tuh ada apa saja gitu Pak? BUMDes kami sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai legalitas daripada BUMDes itu sendiri. Kemudian kegiatannya di samping mengelola pasar, kemudian juga ada pembuatan air mineral kemasan, galon kemasan. Kemudian juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan pasar, lalu bursa auto TVRI kerjasama dengan TVRI Pusat Jakarta. Yang di depan TVRI itu? Ya, dan di dalam masih di halaman TVRI. Oh itu berarti dari desa yang dari kelurahan Pak yang menyewa? Nggih, pasar minggu BUMDes, nah, yang nyewa BUMDes. BUMDes Sinduadi. Terus jika banyak, apakah kelurahan terlibat dalam BUMDes tersebut atau mungkin seperti MUSDes atau juga BKAD gitu Pak? Enggak, kalau sudah dipegang BUMDes ya BUMDes yang menangani. Desa sudah lepas, sudah semua sudah kita serahkan. Sama satu lagi Pak, mungkin kan ada hitungan Rusunawa MBR DIY yang di Kemawang. Nah itu mau saya tanyakan, kan pembangunannya itu udah lumayan gitu Pak, udah mungkin 2 tahunan jadi. Iya. Nah kan kemarin sempat 2016. mau dijadikan Shelter. shelter. Nah itu kan katanya kemarin juga terkendali karena beberapa warga menolak. Ya. Nah untuk sekarang itu bagaimana Pak? Apakah masih dijadikan shelter Masih. untuk pasien COVID atau udah? Masih digunakan untuk shelter. Dan itu dibangun di atas tanah kas desa gitu? Betul. Oke. Berarti Kan sudah proses izin gubernur sudah selesai. Tapi itu yang lola adalah UPT Sleman. UPT Rusun Sleman. Berarti habis itu setelah pandemi ini berakhir nanti tetap dikelola oleh UPT? Iya, betul. Kami sedang berproses untuk kami minta untuk agar bisa kami kelola tapi belum diperkenankan. Barangkali nanti kalau sudah berjalan beberapa tahun mungkin baru diperkenankan untuk mengelola. Apalagi Baik, Pak. Apakah ada kendala yang menghambat proses pelayanan di desa ini? Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? kalau toh ada misalnya belum bawa pengantar, ya kita suruh pulang bawa pengantar. Kemudian ketika pengesahan ingin pinjam bank, ya kami minta membawa jaminan. Kita melihat yang dipakai untuk penjamin itu apa. Nah, itu. Misalnya BPKB, ya BPKB-nya harus ditunjukkan ke bagian pelayanan seperti itu. Kalau kendala enggak banyak sih. Sepanjang syarat-syarat harusnya lengkap, cepat, kita layani dengan cepat. Tambah satu lagi Pak, mungkin kalau dari saya mungkin
kan dapat dana desa dari APBN sih. Ya. Nah, kemudian juga ada alokasi dana desa dari APBD. Ya. Nah, kemudian itu dari dua itu apakah dari Kelurahan Sinduadi ini punya ini lagi apa pendapatan yang lain selain dua itu? Pak Adi. PO, PAD. Ya. Ada PAD, ada bagi hasil pajak. PO yang juga retribusi juga. Ada 4, bahkan ada sumbangan pihak ketiga. Misalnya para pelaku usaha di sekitar ini ingin membantu desa, ya kita terima, tapi tanpa ikatan apapun, ya, tidak mengikat, bantuan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Ya, apalagi Terus saya juga mau nanya Pak, yang bagian dana desa juga, apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan? bantuan PKK ada, bantuan keuangan khusus, misalnya dana IS, misalnya dari kabupaten itu ada. Jadi ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada bagi hasil pajak, ada PAD, ada BKK, ada dana lain-lain, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan 6 sumber keuangan desa. Masih mau lagi? Satu lagi Pak, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di kelurahan ini? Pengelolaan dana desa prinsip kita mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri, karena sudah ada aturannya, sudah ada bingkainya, jadi kita tidak bisa keluar dari bingkai. Sudah ada aturan mainnya yang diberikan pada kami, baik itu keluar maupun masuk. SESQ-nya sudah ada dari panduan dari Kemendagri. Jadi tinggal Ya, ini aja ya Pak. Ya. Tinggal menjalankan. ya, tinggal menjalankan saja. Kita tidak boleh membuat sistem akuntansinya sendiri, tidak boleh. SESQ-nya sudah pedomannya dari Kemendagri. Apalagi Mungkin sedikit tambahan kayak Pak, ya, kalau mengenai pelayanan cepat atau enggaknya atau mungkin fast atau slow-nya gitu, berarti tergantung dari kelengkapan masyarakatnya data. gitu Ya, apa? betul, kelengkapan datanya. Kan biasanya ada yang ngeluh kayak, aduh ini pembuatan KTP nih kok lama banget atau Sepanjang syaratnya lengkap, cepat. Oh. Ya. Semua tergantung dengan mereka. Ingin cepat mau ingin lambat, ya terserah mereka. Tapi sepanjang syaratnya cepat, mau nggak sampai 5 menit selesai. Karena kita perlu memasukkan data, memang kita belum otomatis, masih kita harus memasukkan data. Berikut ini adalah tanggapan masyarakat terhadap pelayanan di Kelurahan Sinduadi. Dengan Mas siapa Mas? Mas Aprian juga Mas. Mas Aprian juga. Oh. Ini Masnya dari mana Mas? Saya dari ngurus di kelurahan Mas. Oh dari ngurus. Kalau boleh tahu ke kelurahan ini untuk mengurus apa ya Mas? Saya kesini buat ngurus surat keterangan usaha Mas. Oh jadi Mas Andika ini ingin membuka usaha? Iya Mas urut. Selebihnya ke ngajuin kurs ya Mas. Oh Jadi ngajuin kurs. kata banknya suruh ke minta surat keterangan usaha dari kelurahan dulu. Oh berarti yang persyaratannya itu langsung dari ininya, dari banknya. Iya. Untuk syarat yang dikasih dari kelurahan itu ada Mas? Tadi pagi kan saya kesini Mas. Iya. Katanya suruh bawa surat pengantar dari RT RW sama Dukuh gitu. Oh iya. Berarti setelah itu bisa langsung diurus ke kelurahan? Iya bisa langsung. Oh. Terus apakah pengurusan ini memakan waktu yang lama Mas? Enggak Mas, ini cepat banget Mas, cuman enggak nyampe 1 jam Mas. Oh, berarti langsung dari pihak kelurahan apabila syaratnya udah selesai berarti bisa langsung diurus dengan cepat. Langsung diurus ya Mas. Oh. Iya. Kemudian terus bagaimana Mas responnya pihak kelurahan atau pegawai kelurahannya ketika Mas mengurus surat keterangan usaha ini? Enak sih Mas, diarahkan juga sih Mas.
Jadi dibimbing ya Mas ya? Dibimbing. Oke. Jadi untuk tanggapannya mengenai pelayanannya di kelurahan itu bagaimana Mas? Udah bagus sih Mas, pelayanannya udah bagus, pegawainya juga ramah. Bagus ya. Oh, jadi udah bagus ya Mas ya? Oke, siap. Makasih ya Mas. Ya, Mas. Oke Mas. Jadi, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pengelolaan di Kelurahan Sinduadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.